Teknologi UKSW Angkatan 2018. Nah teman-teman, pada kesempatan tugas akhir semester di kelas Teologi Disabilitas ini, saya akan memaparkan sebuah kajian mengenai disabilitas menurut perspektif budaya. Nah, budaya di sini yang saya ambil ialah budaya Timor, khususnya Timor bagian Barat. Jadi ada 3 tokoh yang akan saya wawancarai, dan tokoh tersebut adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Oke teman-teman, kita akan saksikan, so stay tune ya guys. Jadi kalau menurut orang Timur itu disabilitas itu dong anggap apa sebutannya dibilang nek amleut atau pikiran tidak waras. Nek amleut atau pikiran tidak waras. Juga orang Timur memandang disabilitas itu orang yang bilang tidak laku lagi dalam masyarakat, tidak ada arti apa-apa dalam masyarakat. Dia hanya bisa dikasihani saja, bisa dibantu saja. Jadi nekam lewat itu ya sudah, dong tidak anggap dia apa-apa lagi. Dia mau bikin apa terserah. Jadi tidak dianggap, dia hanya bisa dikasihani saja. Orang Timur berpandangan berbeda dalam 2 kasus hal ini. Pertama, kalau dia waktu lahir sudah cacat, itu dianggap pemberian Tuhan, sehingga dia agak ragu atau merasa ini pemberian Tuhan ya, sudah tidak usah diobati atau dilakukan upaya-upaya supaya dia tidak cacat. Nah, itu pandangan. Dan memang betul jika dikaitkan dengan agama ya, budaya orang Timur itu biasanya dia ada dalam melakukan ritual itu, dia ada yang namanya Usnion Pala, Usnion Nano. Usnion Pala itu leluhur, sedangkan Usnion Nano itu Tuhan Allah, dia paling tinggi. Dan namanya Usnion Pala itu ada 2, alam dan leluhur, itu Usnion Pala. Sehingga itu tergambar di rumah adat di seluruh Timur itu, yang selalu ada kayu keras itu yang ditanam di rumah adat itu 3 cabang. Nah, itu melambangkan itu. Jadi ketika anaknya sakit atau mengalami kesusahan, dia lari ke situ. Setelah melalui pengobatan medis tidak bisa, ya dia lari ke situ untuk meminta bantuan 3 ini, Usnion Nano dan Usnion Pala. Nah, itu dengan itu kepercayaan dia itu mungkin bisa dia dapat disembuhkan. Sepanjang yang saya tahu di sini ada salah satu tetangga yang anaknya cacat fisik, kedua kakinya lumpuh sejak dari kecil. Jadi pernah satu waktu saya juga anjurkan supaya kalau bisa dibawa ke dokter atau rumah sakit tertentu yang bisa mengadakan terapi atau pengobatan lainnya. Dan sejauh pengamatan saya, kalau tetangga atau masyarakat sekitar sini mereka juga mungkin menganjurkan seperti saya. Ini pada saat itu dia berumur sekitar 2 tahun lebih, jadi sudah beberapa tahun ini karena mereka juga sering pulang kampung. Jadi saya juga tidak pernah tahu sepanjang perkembangannya sampai di mana. Panjang yang saya tahu, masyarakat atau tetangga sekitar sini yang melihat keadaan itu, yang saya tahu bahwa mereka juga merasa turut prihatin untuk menganjurkan seperti apa yang saya katakan. Dari hasil wawancara ketiga tokoh tersebut,
saya menemukan beberapa pandangan dalam masyarakat Timor. Yang pertama, bahwa masyarakat Timor memandang disabilitas sebagai orang yang memiliki pemikiran tidak waras, tidak lagi dipandang dalam masyarakat, dan hanya patut untuk dikasihani. Yang kedua, di sisi yang lain, masyarakat Timor memandang penyandang disabilitas sebagai pemberian Tuhan jika itu terbawa dari lahir. Jadi, mereka membiarkan saja. Walaupun demikian, pada beberapa masyarakat selalu meminta sebuah kesembuhan untuk si penyandang. Hal ini berarti penyandang disabilitas adalah orang yang sakit. Yang ketiga, masyarakat memandang penyandang disabilitas dengan sikap prihatin dan kasihan. Juga mereka menganjurkan kepada orang tua penyandang untuk melakukan pengobatan medis. Dari ketiga temuan ini, saya mencoba menganalisis memakai teori stigmatisasi menurut Goffman yang mengacu pada perbedaan identitas sosial. Masyarakat mengkategorikannya dan akhirnya kategori tersebut lekat dengan identitas sosial si penyandang. Dari kategori ini lahirlah sebuah tuntutan baik yang dapat dipenuhi maupun yang tidak. Yang terjadi dalam masyarakat ialah penyandang disabilitas mendapatkan stigmatisasi. Mereka dipandang sebagai orang dengan pemikiran tidak waras, tidak lagi terpandang dalam masyarakat, dan hanya patut untuk dikasihani. Penyandang disabilitas adalah pemberian Tuhan jika terbawa dari lahir. Jadi dibiarkan saja, walaupun dalam beberapa masyarakat selalu meminta sebuah kesembuhan untuk si penyandang. Dengan sikap prihatin dan kasihan juga, masyarakat menganjurkan kepada orang tua penyandang untuk melakukan pengobatan medis. Dalam hal ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa masyarakat memandang disabilitas sebagai orang yang sakit dan memerlukan sebuah kesembuhan, seperti sebuah konstruksi normal abnormal yang adalah fitur bawaan dari model medis, di mana disabilitas dianggap sebagai penyimpangan yang perlu dihapus, diperbaiki, dan disembunyikan. Hal ini yang menjadi sebuah batasan sosial yang masyarakat buat sehingga ini menjadi identitas sosial dari si penyandang. Dari pembahasan ini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang harus kita perhatikan yaitu pemahaman masyarakat mengenai disabilitas. Bahwa batasan sosial yang dibuat melahirkan sebuah stigmatisasi bagi mereka. Jika masyarakat menganggap mereka adalah orang yang berkekurangan, maka seperti halnya yang ditawarkan oleh Oliver dalam model sosial, bahwa yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat menyediakan layanan dan memastikan kebutuhan kaum disabilitas terpenuhi dengan baik. Sehingga stigmatisasi yang terjadi dapat malah menjadi sebuah akibat baik untuk kesadaran masyarakat dalam memperhatikan sesama mereka yang membutuhkan bantuan. Nah teman-teman, demikian dari hasil pemaparan video saya mengenai disabilitas menurut perspektif budaya. Sekiranya ini memberikan kita suatu pengetahuan yang baru, pencerahan, dan terima kasih. Sekiranya Tuhan memberkati kita.